Soal nomor 6. Pergerakan lempeng tektonik berupa dua lempeng saling bergesekan dan berlawanan arah dapat menimbulkan penambahan bentuk bentang lahan berupa A. Lempeng samudra, B. Pematang dasar samudra, C. Sesar muka bumi, D. Gunung api dasar laut, E. Jurang dan ngarai muka bumi. Soal ini menggunakan konsep pergerakan lempeng tektonik. Adanya pergerakan antar lempeng tektonik di bumi akan menghasilkan bentang lahan baru. Berdasarkan jenis pergerakannya, lempeng tektonik dibedakan menjadi gerak divergen, konvergen, dan transform. Divergen adalah pergerakan lempeng tektonik yang saling menjauh. Gaya yang bekerja pada gerak ini berupa gaya tarikan atau tensional. Sehingga, ketika lempeng tektonik saling menjauh, naiklah magma dari pusat bumi ke permukaan dan membentuk lantai samudra atau kerak samudra baru. Bukti dari divergen dapat diketahui adanya bentang lahan lantai samudra baru yang disebut mid-ocean ridge atau pematang tengah samudra di dasar Samudra Atlantik. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 7. Planet-planet terbentuk di tata surya karena adanya bagian dari bintang asal didekati sebuah bintang yang maha besar. Hal itu menyebabkan kulit terluar bintang asal terlepas dan membentuk planet-planet. Konsep tersebut terdapat pada A. Teori Kan, B. Teori nebula, C. Teori pasang surut, D. Teori protoplanet, E. Teori planetasimal. Soal ini menggunakan konsep teori pembentukan tata surya. Selama ini, terdapat beberapa teori pembentukan tata surya yang dikenal dengan ciri masing-masing. Adanya bintang awal dan proses pendinginan seperti tertuang pada soal merupakan ciri dari teori pembentukan tata surya, yaitu teori planetesimal yang dikemukakan oleh Moulton dan Chamberlain. Teori ini menyatakan bahwa pada mulanya bintang asal ini didekati oleh sebuah bintang maha besar. Peristiwa itu menyebabkan adanya tarikan pada bagian matahari sehingga kulit luarnya terlupas. Oleh tenaga hasil peristiwa penarikan tersebut terjadi ledakan-ledakan yang hebat. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat dan disebut planetesimal. Benda padat yang disebut planetesimal ini dalam perkembangannya selanjutnya menjadi planet-planet yang salah satunya adalah bumi kita. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 8. Salah satu teori pembentukan jagat raya yaitu teori dentuman besar atau Big Bang. Menurut teori tersebut, jagat raya terbentuk karena A. Bersifat statis, tidak bermula dan berakhir. B. Tumbukan antara dua massa gas yang berpapasan. C. Pergeseran spektrum merah dan meledak. D. Reaksi inti yang menimbulkan ledakan dan mengembang sangat cepat. E. Permulaan massa dan mengalami pengembangan. Soal ini menggunakan konsep teori pembentukan jagat raya. Keberadaan jagat raya telah melahirkan beberapa teori. Proses awal pembentukannya dideskripsikan dengan berbagai pemikiran. Salah satunya teori yaitu teori Big Bang,
yang menjelaskan bahwa jagat raya lahir dari adanya ledakan dahsyat atau dentuman besar atau Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa awalnya ada suatu massa dan berat jenis yang sangat besar. Adanya proses reaksi inti massa terjadilah sebuah ledakan dahsyat atau Big Bang. Bagian-bagian massa yang meledak berserakan dengan cepat dan menjauhi pusat ledakan. Setelah berjuta-juta tahun, bagian-bagian yang berserakan tersebut membentuk kelompok-kelompok dengan berat jenis yang lebih rendah. Kelompok-kelompok tersebut yang menjadi galaksi sekarang ini. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Permukaannya berwarna merah. 2. Memiliki cincin gas. 3. Memiliki satelit terbanyak. 4. Revolusi terjadi selama 12 tahun. 5. Rotasi terjadi selama 10 jam. Ciri-ciri planet Jupiter adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Soal ini menggunakan konsep ciri-ciri planet di tata surya. Dalam proses terbentuknya tata surya menghasilkan planet-planet dengan karakteristik yang berbeda. Berikut ini adalah ciri-ciri dari planet Jupiter. 1. Memiliki jarak 5,2 SA dari matahari. 2. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. 3. Memiliki 63 satelit. 4. Berevolusi selama 12 tahun dan berotasi selama 10 jam. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Teksturnya lunak dan warna putih keabu-abuan. 2. Termasuk jenis batuan endapan. 3. Terbentuk dari cangkang binatang lunak seperti siput, kerang, dan binatang laut yang telah mati. Dari pernyataan di atas mendeskripsikan jenis batuan, yaitu A. Batu lempung. B. Batu marmer. C. Batu gamping. D. Batu pasir. E. Batu gabbro. Soal ini menggunakan konsep jenis-jenis batuan. Batu endapan yang berwarna putih dengan tekstur lunak dan berasal dari cangkang hewan mati adalah ciri batu gamping atau batu kapur. Cara terbentuk batuan ini adalah dari cangkang binatang lunak seperti siput, kerang, dan binatang laut yang telah mati. Rangka binatang-binatang tersebut yang terbuat dari kapur tidak akan musnah, tetapi memadat, mengendap, dan membentuk batu kapur. Untuk mengetahui suatu batuan adalah batu kapur dapat dilakukan dengan cara menetesinya dengan cairan asam. Batuan kapur akan mengeluarkan gas karbon dioksida apabila ditetesi cairan tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah C.